Murtad. Yang kedua, ikhlas muhibbin. Ikhlas sahabat yang menyelamatkan, artinya azali wal khafi, artinya barang akram dan barang yang masih samar. Nah, ini yang kemarin diterangkan tentang masalah macam-macam ikhlas. Akhirnya kurang sedaya mangga nerangkan tentang ikhlas, bagaimana ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakara rahimahullah ma yuhibbu 'alal ikhlasi. Summa dzakara mangka nuli tutur sapa musannif rahimahullah, muga-muga melasi sapa Allah wa musannif ma imbarang yu'iduna kang amantu ima alal ikhlasi ing atase ikhlas wa yusalli lan hasilakan ima ing ikhlas. Jadi apa yang dinamakan ikhlas? Ikhlas adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh kita supaya ikhlas itu lebih jelas dan lebih terang. Bagaimana caranya? Yaitu kita diumpamakan seperti menanam biji di dalam atau dikubur di tanah. Jangan sampai biji itu terkelihatan. Artinya apa? Kalau kelihatan, ini pasti biji semangka misalkan. Nah, sama seperti ikhlas pun sama. Nah, jadi yang namanya ikhlas itu tidak pamrih, makanya yang namanya amal itu harus ditimbun rapat-rapat ketika kita melakukan sesuatu hal, apapun bentuk amalnya itu menjadi amal yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita khususnya di dunia dan di akhirat. Di dunia ada manfaatnya, di akhirat pun kita akan mendapatkan hasil apa yang telah diperbuatnya oleh orang-orang yang mau bersedekah. Apa yang tadi yang dinamakan ikhlas? Wujud dan bil ardil humur, mendemasiro wujudaka ing wujudiro fil ardil humuli ing dalam bumi humul. Mau kasih diterangkan. Jadi bijian itu kudu ditanam. Ikhlas pun sama, Pak. Tidak boleh dipamer-pamerkan. Apapun bentuknya sandangan kita diberikan oleh Allah, pangkat, jabatan, apapun bentuknya, tidak boleh kita bersombong. Nah, di sini ada musannif di dalam kitab hikam wujudaka bil ardil humul. Jadi ditanamlah di dalam bumi serapat-rapatnya agar tidak bisa kelihatan. Artinya kalau kita menyumbang, ya menyumbang apa? Ala kadarnya saja. Alfi humuli, apa yang dinamakan humul? Sifat samar itu nyamar. Alfi humuli terkesi dalam humul, buah utawi humul ada suratul sabihin, ikut warnanya kuncorok, kemudian subahkan bil ardi kelawan bumi. Nah, diumpamakan kalau toh kita ditanamnya berrapat-rapat, nanti juga akan mendapatkan hasil apa yang telah ditanamkan oleh kita. Diumpamakan seperti kita menanam biji semangka. Kalau kita kelihatan, pasti orang akan meniru biji kita itu apa yang ditanamnya. Makanya jangan sampai kita itu terlihatkan amal kita atau biji kita supaya kita lebih tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ukun wujudaka utawi mendema, wa ukun utawi mendem wujudaka wujudira bini inggalan humul anla tata'amud dan nyandang siro asbab syuhrati ing piro-piro sebab kuncoro kemasyhuran. Ya. Apa kemasyhuran itu? Kemasyhuran itu adalah angkat kita, kebiwawahan kita masyhur.
terkenal, viral. Nah, jangan sampai Pak, ketika kita menyandang pangkat, apa semua jabatan, apa semua pangkat kita selalu dikabul-kabulkan? Tidak, Pak. Nol belaka. Oke, menurut manusia Anda punya jabatan yang luar biasa. Tetapi di mata Allah itu bukan apa-apa. Kadang-kadang orang berbalik dihina oleh masyarakat, tapi dimuliakan oleh Allah banyak. Dimuliakan masyarakat, tapi dicela oleh Allah banyak. Makanya caranya itu ketika kita mendapatkan sandangan atau jabatan, bagaimana jabatan ini diemban dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingin selamat, yuk pakai cara-cara itu yang bagaimana ini sebuah amanah dari Allah. Mungkin kita berat tidak untuk melakukan amanah ini. Jangan sampai kita mengambil dari intisari gaji kita. Jangan diiming-iming kita gaji besar, ya, tapi di belakang kita banyak yang terkendala, masyarakat yang banyak kecurangan. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita. Bi anta'ridha nafsakal manasibi ghairiha mimma bihi intasir bihi. Bagaimana caranya jabatan itu tidak terpandang supaya kita tidak sombong pangkat itu? At-tawadhu itu tawadhu, rendah hati. Nomor satu adalah ikhlas. Yang pertama adalah yaitu tawadhu. Disanjung dia tidak bangga, dipuja pun dia malah merendah, dicaci maki pun dia akan tersenyum. Pak, itu kuncinya, Pak. Kalau kita jadi jabatan atau kiai, ustaz dan lain sebagainya, tapi akhlak kita tidak mencerminkan apa yang terkandung teratur di dalam Al-Quran, tetap saja kita akan menjadi hina yang luar biasa. Yang pertama adalah bahwa tawadhu. Ketika kita mengamanatkan ilmu nasibi, mari kira-kira kedudukan, nah pangkat kedudukan itu pangkat yang disandang oleh kita tetap akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama untuk menghindari celaka itu, kita harus hati mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Walaupun kita biasanya ketika belum menjadi pangkat atau menjadi jabatan, biasanya nanya di jalan dengan masyarakat. Ketika kita sudah menyandang pangkat itu, malah kita jarang menanyakan ke masyarakat kemana, punten dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, wa anta lin nafsi maqaman wa la tarama anta bihi minan manasibi. Wa antara lan ningali sira nafsi maring awak sira maqaman ing siji maqam. Jadi maqam kita itu kudu ngadeleng bahwa kula pangkat lan sadayana niku iku pemberian saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekelasnya kiai, ustaz dan lain sebagainya tetap sama. Makanya kita kalau menjadi pemimpin, yuk bareng-bareng sama ustaz, sama kiai untuk memberikan nasihat apa yang menjadi cikal bakal supaya kita memimpin itu selamat. Tidak ada unsur, katakan yang lagi viral itu korupsi, ya. Kalau pencoleng ya tetap pencoleng. Nah, ini kalau para pejabat, kalau tidak ngerti bahasa Jawanya, bahasa nasionalnya korupsi, nah itu. Makanya hati-hati yang tadi, ketika kita mendapatkan pangkat yang luar biasa, kita harus tetap rendah hati atau tawadhu. Wala tarolan wala ningali siro ma anta imban kang putan siro fihi iku tetap dalam aminan manasibi pada piro-piro kedudukan.
senajan kita diberi kedudukan yang luar biasa, tetap harus mempunyai derajat dan makom yang harus kita hindarkan. Walaupun kita punya bakat ini, tetap masih ada yang masih di atas. Kadang-kadang orang ketika sudah pangkatnya naik, pasti perubahan akan berbeda. Apalagi punya asisten, sendal pun tetap ditata, pakaian pun disediakan, tetap rasa kemanusiaan ego, sifat egonya manusia itu akan timbul ketika pangkat itu terletak di pundak kami. Makanya kalau bisa kepala ditaruh di bawah. Artinya apa? Supaya kita jangan menjadi orang yang sombong, orang yang bodoh. وغيرها شيئا عظيما بل ترى بل سراء أن الخير إن ستنا kamu bagus. Dengan cara supaya kita mendapatkan sanjungan oleh masyarakat atau sekitarnya, kita harus tetap menjaga lisan kita, harus berbaur dengan masyarakat. Bagaimana menyampaikan aspirasi supaya tetap bantuannya, sasarannya tepat di masyarakat. Bagaimana caranya? Nah, ini kita harus dipelajari. Praktek dan teori ini sangat jauh. Kita kadang-kadang bisa berdebat dengan orang lain, Pak ini ketua seperti ini, tapi nyatanya ketika dia melakukan seorang ketua tetap tidak bisa. Makanya kalau bisa mencoba, apapun teorinya coba, Pak. Jadi supaya mengerti bagaimana kita menjadi ketua, bagaimana kita menjadi seorang RT. Nah, aib getirnya di masyarakat inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terlena dengan keturunan. Ya, akhirnya kita menjadi pangkat ego, dan kita menjadi seorang aparat. Akhirnya masyarakat kalau gitu ya maka kita ke saya ya tidak apa-apa. Jangan seperti itu. Di mata Allah kita tidak apa-apa, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tarabu illa bi isyaratil ustadi. Nah, dengan isyarah atau keterangan para guru, para ustaz, kalau kita ingin bersatu, yuk bersatu. Karena ustaz itu hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan, apa yang dimaksud di dalam Al-Quran disampaikan, walaupun ada segelintir di hati kita. Ini penyampainya kurang sesuai, biar. Yang tadi kita dijelaskan, belum tentu orang itu ketika memberikan atau tausiah belum tentu pemaparannya sesuai dengan perilaku kita. Mudah-mudahan bulan sadayana apa yang menjadi ikhlas itu, karena ikhlas bi'idnillahi yudoroba ilaika masalan biqaul. Artinya apa? Ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan sadayana ambil manfaat dan barokah kita beri. Mudah-mudahan bulan sadaya menjadi manusia yang sangat tawadu dan tidak menyombongkan diri, karena kita sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.